الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده أما بعد. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah di dalam hidup kita, diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur, ditambahkan keimanan dan ketakwaan, dibaikkan keluarga kita, anak keturunan kita. Mudah-mudahan kelak pada masanya ketika Allah mewafatkan kita, semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pada hari kiamat semoga Allah kumpulkan kita dengan kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Untuk semua hajat dan keinginan kita yang baik agar dikabulkan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Masjid Al-Hudri ini yang belajar tasawuf itu anak-anak halus. Ini mantap ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pertemuan terdahulu, pertemuan pertama. Kita sudah membahas pembukaan bahwa mengenal asma, mengenal atau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Sebab siapa yang tidak mau makrifah kepada Allah di dunia, maka dia meskipun banyak amal soleh dan masuk surga, dia tidak akan pernah bisa melihat Allah nanti di dalam surga. Kenapa tidak bisa melihat Allah di dunia, tidak mau mengenal Allah? Bagaimana nanti hari kiamat dia bisa kenal lawan Allah? Dan kenal kepada Allah pertama lewat asmanya, yang kedua lewat sifatnya, yang ketiga lewat af'alnya, dan yang keempat zatnya. Cuma mengenal Allah tentu tidak akan pernah sama dengan mengenal manusia. Sebab mengenal Allah, kita tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia, dan belum ada satupun makhluk manusia yang bisa melihat Allah kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasul tidak banyak bercerita juga. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat, ya lihatlah sorangan. Kayak apa cara melihatnya? Pelajari aja. Yang penting kita tahu, kena baru melihat yang aslinya. Oh, ini dia yang pernah ku tahu dulu di dunia. Tapi kalau kita tidak mau tahu di dunia, kayak apa bisa kenalnya nanti di akhirat? Di dunia aja kada kenal kita lawannya. Dan Asmaul Husna itu bukan 99. Sebenarnya Asmaul Husna itu lebih daripada 99. Sebab kalau kita mengatakan Asmaul Husna hanya 99, berarti Allah lemah karena terbatas dengan jumlah 99. Kalau begitu Asmaul Husna itu pertama hanya Allah saja yang tahu. Berapa jumlahnya? Lebih daripada 99. Persisnya hanya Allah saja yang tahu.
Jangankan kita, para nabinya dan para walinya itu tidak diberitahu. Apalagi kita yang para waluh ini, orang para walinya aja kada diberitahu. Ini yang pertama, hanya Allah saja yang tahu, nabinya tidak tahu, malaikatnya juga tidak tahu, walinya tidak tahu. Yang kedua, hanya diketahui oleh Allah dan nabinya saja. Yang ketiga, hanya diketahui oleh Allah dan para walinya saja. Dan yang keempat, diketahui oleh orang umum kita, jumlahnya 99. Dari mana 99? Dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk hari ini mengenal nama Allah yang pertama, yaitu Allah. Walaupun kemarin sudah kita membahas sedikit aja, tapi sedikit aja, namun sedikit kita ulang lagi. Jadi Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada. Tidak boleh tidak ada, wajib ada. Sebab kalau Allah ini tidak ada, maka nama-nama yang lain tidak mungkin ada. Makanya ini adalah nama bagi zat yang wajib ada, yang menghimpunkan segala sifat-sifat ketuhanan, yang menyendiri dengan wujud ada daripada hakiki. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling istimewa atau paling besar di antara nama-nama yang lainnya. Dari 99 nama itu, nama Allah adalah nama yang paling istimewa dan paling besar. Nama Allah itu menunjukkan zatnya. Allah itu, karena Allah itu menunjukkan zatnya. Jadi nama Allah ini menunjukkan zat. Ada yang menunjukkan zat, ada yang menunjukkan sifat, ada yang menunjukkan asmanya, ada yang menunjukkan af'alnya. Jadi ada 4, menunjukkan zatnya, asmanya, sifatnya, dan af'alnya. Dan Allah itu menunjukkan zat, bukan asmanya, bukan af'alnya, bukan juga sifatnya, tapi dia menunjukkan zat. Maka bila menunjuk zat itu wajib ada. Bila zat benda itu tidak ada, tidak mungkin ada. Apa yang mau kita pelajari? Bendanya tidak ada, zatnya tidak ada, apa yang mau kita pelajari? Maka Allah ini adalah nama yang paling istimewa, paling besar daripada nama-nama yang lainnya, sebab dia adalah menunjukkan zat yang mesti ada, wajib adanya. Para ulama berkata, nama Allah subhanahu wa ta'ala itu paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghitung, ada yang 2360 kali. Jadi 2360 kali disebutkan nama Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau sampai 2360 berarti itu memang nama yang paling istimewa, paling penting. Kalau nama Allah disebutkan di dalam Al-Quran dan nama yang lainnya itu tidak sebanyak itu. Dan setiap hari kita wajib untuk menyebut sekurang-kurangnya 69 kali kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menyebut paling tidak 69 kali di dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat. Wa ala wajhil ardi, sementara di atas permukaan bumi, man yaqulu Allah, Allah, masih ada orang yang menyebut nama Allah, Allah. Itu berarti tidak akan terjadi kiamat. Berarti sementara ini belum aman aja. Kenapa aman aja? Masih ada yang azan. Allahu Akbar. Itu berarti aman itu. Bila ada lagi yang menyebut Allah, itu bahaya itu.
Jadi bila masih ada menyebut Allah, itu tidak akan terjadi kiamat, kata baginda Rasul kepada Sayyidina Ali. Jadi kiamat tidak akan terjadi di mana kiamat itu akan terjadi di mana tidak ada seorang juga pun yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebesaran nama Allah itu tidak boleh bernama atau diberi nama itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala selain daripada Allah, kada boleh memberi nama Allah. Tidak boleh memberi nama dengan nama Allah. Kalau Abdullah itu lain Allah, hamba Allah. Yang tidak boleh, siapa ngarani kam? Allah, kada boleh. Nama rukumu kam cari aja, pokoknya rukuku itu ruku Allah, itu kada boleh juga. Tidak boleh diberi nama apapun dengan nama Allah. Kenapa? Karena ini tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ini khusus disandingkan kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Jadi tidak boleh diberi nama dengan nama Allah. Itu diantara kebesarannya. Berbeda dengan nama yang lainnya. Dan ulama sepakat bahwa haram bernama atau memberi nama sesuatu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh saja, haram. Haram itu apa? Kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu haram namanya. Ma yu'aqabu ala fi'lihi, bila dikerjakan diberi hukuman ataupun diberi dosa. Dan diberikan pahala, wa yusabu ala tarki, diberikan pahala apabila dia meninggalkan perbuatan itu. Itu namanya haram. Jadi haram itu kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu haram. Kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi kalau kita tidak memberi nama sesuatu dengan nama Allah, itu berpahala. Kalau kita beri nama sesuatu dengan nama Allah, itu berdosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali rahimahullahu taala berkata, kalau kita sudah meyakini nama yang pertama itu yaitu Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berusaha agar bisa menjadi Abdullah. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa nama yang pertama, nama yang paling hebat, paling besar, paling mulia itu adalah Allah, maka selanjutnya bagaimana upaya kita supaya kita menjadi hamba yang mulia ini, supaya kita dapat bagian dari nama yang paling besar, paling mulia, paling agung ini, kita mendapatkan bagian daripadanya. Kayak apa caranya? Jadilah hamba Allah, jadilah Abdullah, hambanya yang mulia ini. Kata Imam Ghazali, jadilah kita Abdullah atau hamba Allah, supaya apa? Supaya kita dapat bagian daripada nama ini, bagian dari nama yang paling agung, paling mulia, paling hebat ini, kita dapat bagian. Supaya dapat bagian, jadi hamba Allah. Kalau kita hanya tahu nama tetapi belum menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak berpengaruh pengetahuan kita itu. Sebab orang kafir juga tahu bahwa nama Tuhan kita itu adalah Allah. Jadi orang kafir kita tahu bahwa Tuhan kita itu, Tuhannya orang Islam itu adalah Allah. Yang disuruh bukan sekedar tahu, akan tetapi berusaha untuk menjadi Abdullah ataupun hamba Allah. Kalau kita cuma sekedar tahu-tahu aja, orang kafir kita tahu juga. Apa artinya, apa manfaatnya kita cuma tahu kalau Tuhan kita adalah Allah, lalu kita tidak menjadi hamba Allah? Bukan hanya sekedar tahu kalau Tuhan kita ini adalah Allah, tapi berusaha kita untuk menjadi hamba Allah.
berusaha. Nah, ini kita belajar Asmaul Husna, bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba Allah. Kita sudah tahu pertama, Allah ini adalah nama yang paling mulia, yang menunjukkan zatnya, yang wajib ada pada zatnya, sebab ini zat, ini nama menghimpunkan segala sifat-sifat atau nama-nama yang sempurna pada dirinya. Jadi menghimpunkan segala macam keutamaan pada zat ini, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu, bukan hanya sekedar tahu, tapi berusaha untuk menjadi hamba Allah. Ini usaha kita. Bagaimana sosok ataupun figur hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya? Selanjutnya Imam Ghazali rahimahullah taala berkata, untuk menjadi seorang hamba Allah yang sebenar-benarnya, yaitu ada 4 syarat. Jika Imam Ghazali kalau ingin menjadi hamba Allah yang sebenarnya, itu ada 4 syarat. Syarat ini digawi, syarat ini dikerjakan. Kalau kita sudah menggawi dan mengerjakan syarat ini, maka kita akan menjadi hamba Allah. Apa syaratnya? Yang pertama adalah la yara ghairallah, dia tidak boleh melihat yang lain selain daripada Allah. Ini syarat yang pertama. Baru dia menjadi hamba Allah kalau dia tidak melihat apapun yang lain selain daripada Allah. Artinya apa? Apa saja yang dia lihat, dia pasti akan ketemu dengan Allah. Lihat bini, ketemu lawan Allah. Dia kada tanya, kenapa begini biniku? Kada. Dia melihat Allah. Biar bini ngomel kah, biar kada ngomel kah, dia ketemu lawan Allah. Ketika bini ngomel, dia tidak pernah mengeluh. Apa dia bilang? Allah sudah mentakdirkan aku bini seperti ini. Bini begitu juga. Kenapa kayak ini suamiku? Pelengah-pelongo, kada tahu apa-apa. Kada. Ini kada pernah tanya kenapa begini, sebab memang dia yakin itu sudah memang ditakdirkan oleh Allah. Kita punya suami, kita punya bini, punya anak, punya tetangga, punya teman-teman. Itu semuaan kita tidak melihat yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, la yara ghairallah, tidak melihat akan selain daripada Allah. Maksudnya semua yang dilihatnya membuat dia itu ingat bahwa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja dia lihat, dia ingat ini adalah ciptaan Allah. Bila dia itu ingat kepada ciptaan Allah, maka dia akan mengeluarkan kalimat dan kata-kata, ma khalaqta hadza batila, wahai Allah, kau tidak pernah menciptakan ini sia-sia. Orang kalau sudah sampai ke situ, santai aja. Menghadapi bini yang cerewet itu santai aja. Menghadapi suami yang pelit itu santai aja. Kenapa? Karena dia yakin ini adalah ciptaan Allah. Ini yang pertama. Jadi maksudnya semua yang dilihat membuat dia ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menerapkan yang satu ini saja, maka kita sudah mendapatkan bagian, mendapatkan begitu banyak manfaat. Di antaranya apa? Di antara banyak manfaat yang kita dapatkan, satu, ikhlas. Orang kalau sudah melihat la yara ghairallah, dia tidak melihat apapun kecuali hanya Allah, atau apa saja yang dia lihat, dia akan bertemu bahwa ini adalah ciptaan Allah, maka dia akan menjadi orang yang ikhlas. Berat untuk jadi orang ikhlas ini. Bapak-bapak sudah selesai dia mendengarkan ceramah itu, yang luaran. Bapak bagus saja kayak itu. Jadi seperti itu.
Jadi kalau dia la yara ghairallah, tidak melihat kecuali hanya Allah, artinya semua apa yang terjadi di dalam hidupnya dan dia lihat, dia akan ingat bahwa ini adalah ciptaan Allah, maka dia pasti akan satu, ikhlas. Orang ikhlas itu Pak, iblis pusing kepalanya. Iblis menghadapi orang ikhlas, mati kutunya. Kada kawannya masuk kanan kiri atas bawah, kada kawannya masuk. Orang ikhlas itu Pak, biar dihujat kayak apapun, biar dipuji orang kayak apapun, orang ikhlas Pak, sama aja. Dipuji dia tidak merasa sombong, dihina dia tidak marah, itu orang ikhlas. Kayak apa iblis kada bingung, mau masuk lewat pujian supaya orang menyanjung lalu dia bangga supaya rusak amalnya, kada kawa. Kenapa kada kawa? Begitu dipuji orang dia cepat kembalikan kepada Allah. Wahai Allah, ini milikku, milikmu. Ini bukan milikku, ini milik engkau wahai Allah. Pujian ini hanya milikmu. Sebab kata Allah, pujian itu adalah kebesaranku, keagunganku. Jadi kesombongan itu dan pujian itu adalah pakaianku dan selendangku. Siapa saja yang berusaha untuk melepaskan pakaian dan selendangku, maka aku akan masukkan, kutulungkupkan wajahnya di dalam neraka jahanam. Aku tidak peduli siapapun dia. Ujar Allah, siapapun dia yang berlaku sombong dan takabur di dalam hidupnya, maka aku tidak peduli. Kiaikah, ulama besarkah, kutulungkupkan wajahnya di dalam neraka jahanam, kata Allah. Sebab Allah paling tidak suka kalau orang menyombongkan dirinya. Kenapa? Sebab tidak layak manusia untuk menyombongkan diri. Apa yang kita sombongkan semua anugerahnya Allah. Ujar Allah, ampunku ini sombong. Kalau ampuninya sorangan ia sombong, gak ada apa-apa. Ini ampunku semuanya. Lalu dia menyombongkan diri. Tunggu aja ikam, kutulungkupkan wajah ikam di dalam neraka jahanam itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi orang kalau sudah yang pertama la yara ghairallah, tidak melihat apapun selain daripada Allah, maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak, di antaranya apa? Ikhlas. Ikhlas. Kalau kita semua masih melihat yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk dapat ikhlas itu. Kalau kita masih melihat yang lain, masih melihat kecerdasan otak kita, masih melihat kemampuan kita, masih melihat harta kita, pangkat jabatan kita, bini kita, keluarga kita, anak kita, susah itu untuk ikhlas. Sarik banyak. Ada orang di kampung kita sudah buat banyak-banyak macam, datang orang baru pulang datangnya. Ketemu di masjid ada malah sedikit, lalu dia ngomong, biar ini di kampung ini ada manfaat pembualan ini kan. Sarik sih dia. Ikam ni anak baru datang ke sini, sombongnya luar biasa. Kada tahu kah aku ini siapa? Jadi anak orang yang kata anak itu, mana aku tahu pian siapa? Aku ni di kampung ni, kalau bukan ada aku kada jadi kampung ini. Kalau bukan kada aku, kalau kada ada aku ni kada jadi masjid, kada jadi langgar musola, kada jadi pos kamling, kada jadi. Itu ampunku semuanya. Kamu baru datang, sarik ini. Tapi kalau orang ikhlas, pian ni kada ada manfaat di kampung ini, iya kan? Mudah-mudahan nikah bermanfaat dunia dan akhirat. Keluarnya, wah, itu intan permata itu Pak, mahal harganya orang kayak itu. Ujar iblis, aku kada kau mengalahkan orang itu. Kenapa? Ikhlasnya kelewat batas. Aku kada kau masuk, hendak masuk lewat sombong. Ketika dipuji orang kada kau masuk, dia cepat kembalian pujian. Hendak aku masuk lewat ketika dihina, dihujat orang, ini kada marah, susah aku masuk. Padahal semestinya pada saat dia marah, disitulah aku masuk untuk menghancurkan semua amal ibadah yang sudah dikerjakannya itu. Tapi ini kada, dipujinya kada sombong, dihinanya kada marah. Adalah kira-kira orang model begitu. Ada Pak Ustaz. Siapa? Aku Pak Ustaz. Sombong. Sombong katanya itu.
Maka terlepas dari sombong, sombong itu namanya. Ini yang pertama. Jadi orang kalau sudah bisa bersikap la yara ghairallah, maka dia akan mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya ikhlas. Yang kedua, bisa mengendalikan marah. Artinya kita marah kalau dituntut untuk marah. Jadi bukan berarti kada marah sama sekali. Rasul itu Pak, kalau ada orang menghujat agama, kelihatan dari wajahnya, beliau tidak suka, beliau tidak senang, merah mukanya, tahu orang itu kalau beliau sedang marah. Bukan berarti orang beriman itu kada marah sama sekali. Orang-orang suamiku Pak Ustaz, bagus. Kenapa seumur hidup aku menikah lawannya 50 tahun, kada pernah marah sama sekali. Berarti suami kada beres itu. Kenapa suami kada beres? Masa bininya kada pernah berbuat salah sama sekali? Suami yang baik itu adalah suami yang bisa menempatkan marah dan tidak pada tempatnya. Kalau saat marah ya marah, tapi bukan marah seperti kayak marahnya Sappan Pasar Segiri. Enggak, kalau marah ya betul-betul marah. Contohnya kayak apa? Mukanya sudah berubah, dia tidak senang dengan istrinya. Kenapa tidak senang? Pakai baju kada karu-karuan, tuh buka atas, tuh buka bawah, kada jelas di bajunya, kayak kurang bahan aja. Nah itu harus sama dengan orang tua yang baik. Bukan orang tua itu gak ada marah sama sekali. Kalau anak salah, orang tua itu harus marah, harus menegurnya. Walaupun marah itu ya marah, namanya marah, semua orang melihat sesuatu yang tidak benar lalu dia tidak terima, itu kan marah namanya. Walaupun kata-kata dan perbuatannya dalam kondisi marah pun harus dijaga. Jangan mentang-mentang marah lalu keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak sopan. Jangan mentang-mentang marah lalu angkat tangan, ringan tangan, tidak juga. Paling tidak menunjukkan sikap yang tidak suka dengan perbuatan itu. Oke, Allah aja murka, Allah aja marah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha orang tua, ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Allah aja murka, masa kita lebih hebat daripada Allah? Kada pernah marah sama sekali, kada beres orang itu. Allah aja marah juga kalau tidak sesuatu tidak sesuai itu. Cuma marah itu harus dijaga juga sikap dan perbuatannya, tutur katanya. Jangan mentang-mentang marah lalu semau-maunya mengeluarkan kata, menghujat bininya, mencela bininya. Ikam ini kada bermanfaat sama sekali. Aku uyuh begawi, ikam guring aja. Ujar malaikat, ku colok biji matamu. Binimu begawi seharian, ikam kada pernah melihat di kantor, kempadahinya guring terus. Yang musarik juga malaikat itu. Iya, pasti namanya berkeluarga itu pasti ada masalah. Kada ada masalah itu kada ada. Jadi mampu bisa mengendalikan marah. Artinya apa? Kita marah kalau dituntut untuk marah. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah. Karena membela diri beliau sendiri. Namun beliau akan marah kalau berkenaan dengan agama, dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilanggar perintah-perintah Allah, baginda Rasul murka. Dan beliau jauh sekali daripada sifat dendam. Baginda Rasul marah tapi tidak dendam.
Ketika orang itu dalam keadaan melanggar, maka baginda Rasul marah. Apakah baginda Rasul marah lalu nanti berhari-hari beliau tidak menegur? Tidak. Beliau tidak pernah dendam. Begitu sudah marah, selesai. Beliau sampaikan, selesai. Dan sahabat ketika disampaikan oleh baginda Rasul, rata-rata semuaan pasti melaksanakan. Bahkan ada seseorang yang dia menggunakan, seorang laki-laki menggunakan emas. Apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul? Baginda Rasul murka. Lalu emas itu dilampirnya dari tangan tersebut, lalu dilemparkan. Lalu kata orang lain, ambillah emas itu, dimanfaatkan yang sudah dilemparkan oleh baginda Rasul. Apa kata sahabat? Aku tidak akan pernah mengambil apa yang sudah dilemparkan oleh baginda Rasul dari tanganku. Itu saking hebatnya sahabat itu taat kepada perintah baginda Rasulullah SAW. Beda dengan orang kita sekarang. Dikasih tahu sama guru aja mau ciluhannya, apa aja. Jadi ini yang pertama. Jadi sosok Abdullah yang sesungguhnya, yang sebenarnya, satu adalah la yara ghairallah, tidak melihat yang lain selain daripada Allah. Atau apa saja yang dia lihat, dia akan berkata ini adalah ciptaan Allah. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali, syarat untuk menjadi seseorang Abdullah yang sesungguhnya, yang kedua, wala yaltafit ila ma siwallah, dia tidak pernah berpaling kepada selain daripada Allah. Ketika arahnya sudah tertuju kepada Allah, dia tidak akan berpaling kepada yang lain selain daripada Allah. Dia terus bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi artinya dia tidak menoleh kepada sesuatu selain daripada Allah, yakni di dalam bertindak, berkata-kata, di dalam berpakaian, dan di dalam keadaan apapun yang diperhatikan hanya adalah Allah. Bila Allah suka dengan apa yang dikerjakannya, maka dia sudah merasa dia bahagia dan senang karena sudah melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Dia hanya melihat itu. Dia hanya melihat Allah, tidak melihat yang lain. Pak Ustaz, biniku senang kayak gini Pak Ustaz, suamiku senang kayak gini Pak Ustaz, kalau aku pakai celana puntung saban hari. Tapi lihat Allah senang tidak? Bila Allah tidak senang, jangan kerjakan. Walaupun suami senang, sebab yang dia lihat bukan pandangan suami, tapi pandangan Allah. Nah, ini yang kedua, la yaltafit ila ma siwallah, dia tidak berpaling kepada selain daripada Allah. Jadi apa yang dilakukan, yakni di dalam bertindak, di dalam berkata-kata, berpakaian, dan di dalam keadaan apapun yang diperhatikan itu adalah hanya pandangan Allah, bukan pandangan makhluk dan lain sebagainya. Orang boleh memuji kita dan senang dengan kita, tapi ketika Allah tidak senang, maka kita keluar dari pandangan manusia, kembali kepada pandangan Allah. Ini yang dimaksud dengan la yaltafit. La yaltafit ila ma siwallah, dia tidak berpaling kepada selain daripada Allah. Ini yang kedua, kata Imam Ghazali, syarat untuk menjadi Abdullah yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ini kira-kira saya ceramah begini, pian paham lah. Paham aja. Amun paham, alhamdulillah. Sebab ujar orang pelajaran tasawuf itu berat ujur. Tapi saya berusaha untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Amun pian paham, berarti alhamdulillah. Amun pian kada paham, nah ulun kada paham juga. Kenapa pian kada paham? Itu aja masalahnya. Terpaksa kita ulang lagi kan? Daripada kita menjelaskan orang kada paham. Ini kalau maksud saya, kalau ini paham, kalau tidak paham, saya lambatkan lagi penjelasannya. Amun paham pian, aman aja berarti. Kita lanjutkan. Tinggal 9 menit lagi. Ini yang kedua. Jadi
apapun yang dilakukannya atau diperbuatnya apabila Allah Subhanahu wa taala sudah meridai, maka tidak peduli ia dengan orang yang lain. Nah, ini maksudnya ini. Kalau Allah sudah redha dengan apa yang dikerjakan, dia tidak akan mempedulikan pandangan orang lain, perkataan orang lain terhadap dirinya. Yang penting Allah redha. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan Sunnah. Dan bertanya dengan orang-orang yang punya ilmu bila kita tidak paham. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, yang tahu kalau kita tidak mengetahuinya. Lalu yang ketiga dan yang keempat, syarat untuk menjadi seorang hamba Abdullah yang sebenarnya, yang pertama, la yara ghairallah, dia tidak boleh melihat yang lain selain daripada Allah. Maksudnya apa? Semua apa yang dilihat di dalam hidupnya, dia akan sampai bahwa ini adalah ciptaan Allah. Yang kedua, wala yaltafit ila ma siwallah, dia tidak akan berpaling kepada selain daripada Allah. Artinya apa? Ketika dia berbicara, ketika dia melakukan apapun yang dilakukan di dalam hidupnya, yang dia pentingkan adalah pandangan Allah. Bila Allah sudah redha dengan apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, maka dia tidak akan pernah peduli terhadap perkataan manusia terhadap dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat kata Imam Ghazali untuk menjadi Abdullah yang sesungguhnya, yang ketiga, wala yarju illa iyyahu, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi berharap kita, berhajat kita itu hanya kepada Allah. Jadi tidak mengharap dan tidak. Ini digabung nih. Yang ketiga dan yang keempat, wala yarju wala yakhafu illa iyyahu, tidak berharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Yang ketiga, tidak berharap hanya kecuali hanya kepada Allah. Yang keempat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu syarat untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Berharap lawan Allah aja. Kenapa? Sebab Allah yang berikan. Kepala kantor itu kadang-kadang memberikan rezeki lawan kita. Inya menggaji itu karena memang atas izin Allah untuk menggajinya. Sebab kalau Allah ambil nyawanya, kadang jadi kepala kantor lagi nya. Adalah orang meninggal datang ke kantor, aku kepala kantor, Allah ibuani kami seberataan. Jasad bulik kamu ke kuburan. Ada. Kita menjadi kepala kantor karena masih hidup. Kenapa masih hidup? Diberi nyawa oleh Allah, diberi ruh oleh Allah. Kalau Allah tidak menghidupkan atau mencabut ruh kita, kadang kala lagi kita bergerak. Semua ini punya Allah. Harta, pangkat, jabatan itu ampun Allah semuanya. Kita ini lahir tidak membawa sehelai benang pun, meninggal sama tidak membawa sehelai benang pun. Lalu kenapa kada kain kafan itu? Itu untuk menghargai, membungkus mayat itu. Karena terlanjur aurat kita itu supaya tidak kelihatan, memperlihatkan aurat, ditutup dengan kain kafan. Kain kafan mungkin kada payu juga. Maulah pian dibagi-bagi malam ini kain kafan gratis supaya pian membuat jas. Nanti kalau ke undangan pian pakai. Maulah pian. Kalau Ustaz kada mau. Kadang itu untuk apa? Untuk menghargai mayat itu. Supaya auratnya kita kelihatan, dibungkuslah dengan kain kafan. Dibungkus dengan kain kafan. Kalau bukan untuk menghargai daripada aurat itu, kubur aja kita itu, kada pakai selai benang pun. Tapi untuk menghargai makhluk yang bernama manusia, dibungkus bagus-bagus supaya auratnya tidak terbuka. Tutup dengan kain kafan, yang itu gin kada payu kainnya. Dikasih gratis gin kan kada mau juga. Nah itu. Jadi tidak boleh berharap dan berhajat kecuali hanya kepada Allah saja.
Jadi maksudnya di dalam keadaan apapun dia cuma berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun ia takut kepada sesuatu selain daripada Allah, pastilah takutnya itu sesuai dengan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut. Contoh apa? Takut lawan harimau. Itu disuruh Allah memang untuk takut kita. Artinya apa? Kalau ketemu harimau, itu Allah beri ilham lawan kita. Kalau ketemu harimau, bukan. Kalau ada orang ketemu harimau malah mendekati, itu terlalu pintar orang itu. Ujar Allah, ini orang kayak apa? Aku kasih ilham lawan dia di dalam hatinya. Bila ketemu harimau, bukan, ini malah mendekatinya. Begitu digigit harimau, ujar Allah waktu ketemu Allah, kenapa ikam aku digigit harimau? Ujar Allah, buntat ikam. Sudah tahu harimau didatanginya. Itu Allah beri ilham dengan kita, insting itu pemberian Allah, anugerah Allah. Jangan dirusak insting itu. Insting manusia apa? Ketemu ular lari, ketemu harimau lari, ketemu buaya lari, anjing gila lari. Itu insting, anugerah Allah. Tapi bukan takut yang begini yang dimaksud. Sebab kalau kita takut dengan makhluk, kita lari, tidak sama dengan takut kepada Allah. Sebab ketika kita takut kepada Allah, itu semakin mendekat. Nah, itu bedanya. Takut makhluk kita semakin menjauh, tapi takut Allah kita semakin mendekat. Ini yang diharapkan, berharap dan takut kepada Allah, sehingga kita betul-betul semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan bagian daripada nama Allah ini, maka kita harus melakukan 4 syarat di atas. Baru kita bisa menjadi Abdullah. Seberapa besar kita bisa untuk menerapkan itu semua di dalam diri kita. Sekedar itulah bagian yang kita dapatkan, dan hanya Rasulullah SAW sajalah yang mendapatkan seluruh bagian daripada nama Allah Subhanahu wa taala ini, dan yang menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mendapatkan seluruh bagian daripada Allah, Asmaul Husna ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini saja, pas habisnya, tapi pas pian gara kau bertanya. Tinggal 1 menit lagi. Kayak apa pian ini? Pian boleh bertanya habis isya. Kali itu pun kalau mau, tapi biasanya orang nggak mau. Habis isya itu langsung bulik, paham saya sudah. Makanya saya bilang itu habis isya saja pian bertanya, supaya pian nggak ada bertanya juga. Baik, kita cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi Abdullah yang sesungguhnya, hamba Allah yang sesungguhnya, dengan catatan tidak melihat yang lain selain daripada Allah, tidak berpaling kepada selain daripada Allah, tidak berharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.